banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdiskusi dan mencanangkan ide-idenya ternyata masih kabur dengan pengertian kebangsaan, dengan istilah asli atau tidak asli, atau yang kemudian berkembang menjadi non-pri dan pri. Sebenarnya kalau kita kembali dengan kesepakatan persatuan, terus tidak ada pengertian non-pri atau pri di dalam kesatuan Indonesia itu. Setiap orang yang berada dalam kesatuan atau yang berada dalam pengertian bangsa Indonesia itu adalah orang Indonesia. Di tengah maraknya masalah sosial, ekonomi, dan politik yang membuat negara kita seolah porak-poranda, kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Apa makna kemerdekaan setelah hampir 80 tahun? Di mana letak kebanggaan dan cinta kita pada tanah air ini? Dokumentari ini adalah vitamin bagi jiwa kita, menggugah rasa bangga dan nasionalisme yang mungkin telah pudar. Mari kita dengarkan suara dari berbagai generasi hasil wawancara acak yang dadakan dan merasakan kembali kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Agustus, jejak sejarah panjang pencipta. 17 Agustus adalah Hari Pancasila. For me, the 17th of August is that's when, sorry, that's just when the whole Merdeka thing is. Hari Kemerdekaan. Sorry, Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari Kemerdekaan apa? Ya, 17 Agustus itu kan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia terbebas dari penjajahan. Itu adalah hari yang sangat bersejarah. Hari yang sangat bersejarah untuk bangsa Indonesia yang diproklamatorkan oleh Bung Karno dan Hatta. Itu momentum awal, momentum ketika Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan diri bahwa bangsa Indonesia ini ingin merdeka. Konteksnya saat itu adalah dari penjajahan. sebelumnya kan 350 tahun sekitar itu kita dijajah sama koloni. Dan Bapak Soekarno juga tidak mau kalau kita tuh jadi koloninya mereka. Jadi Bapak Soekarno tidak mau. Dia mau merdeka waktu itu. Ya, ingin mendaulatkan bangsa Indonesia. Kita ingin bersatu, berdiri sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan mempunyai derajat yang sama dengan bangsa yang lain. Indonesia bangkit sebagai sebuah negara merdeka, dan itu merupakan salah satu pelopor di negara Asia pada waktu itu. Itulah titik kulminasi bahwa dari sekian rangkaian perjuangan bangsa yang pada akhirnya berbuah hasil kemerdekaan, hasil daripada jerih payah bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke melawan segala macam penindasan, penjajahan dan lain-lain. Bagi aku tuh kayak kayak semangat sih. Kayak aku tuh kayak ngeliat orang zaman dulu kan berjuang banget bisa memerdekakan negara ini. Jadi kayak aku juga mikir yang kayak wah kalau 17 Agustus di mana-mana tuh selalu semangat ya, dari zaman dulu pas kita kecil aja kan selalu lomba-lomba gitu. Bagi saya adalah kita menjiwai ulang makna nasionalisme. Nasionalisme buat saya adalah sesuatu yang diarahkan ke internal kita, artinya untuk sama-sama saling menyayangi, saling membantu sesama bangsa kita. Dan di setiap tanggal 17 Agustus kita mesti bisa mengukur sampai sejauh mana prestasi bangsa Indonesia itu sudah mencapai tujuannya. Sudah mencapai milestone yang seperti apa. Bagi semua kalangan. Jadi kita harus merdeka atas kebebasan berpendapat,
merdeka atas kebebasan finansial, merdeka atas kebebasan untuk inspirasi. Jadi itu sangat berarti buat saya karena nilainya tak ternilai. Milestone pertama yang penting dalam perjalanan panjang negara kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus, jejak sejarah panjang. 9 hari setelah bom atom di Hiroshima, Jepang menyerah tanpa syarat. Di Jakarta, Soekarno dan Hatta terjebak dalam dilema karena rencana kemerdekaan yang sebelumnya disupport oleh Jepang tiba-tiba terancam. Namun, para pemuda revolusioner mengambil inisiatif. Pada tanggal 16 Agustus mereka memaksa Soekarno dan Hatta untuk bertindak. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selamat untuk Indonesia. Lagu pahlawanku, rebut merdeka, tegakkan persatuan, kita pijak kebebasan ini, di atas pusara berselimut kembang. Ucap terima kasih pada Siapa pahlawan kemerdekaan favorit kamu dan pahlawan kemerdekaan favorit saya? Pahlawan favorit adalah Diponegoro. Karena dia orang yang berani. Ya, Pangeran Diponegoro. Kenapa? Karena itu yang membekas di dalam pikiran saya pada waktu kita masih sekolah SD. Itu kan pelajaran-pelajaran sejarah, pelajaran-pelajaran pendidikan kebangsaan. Nah, itu salah satu ikon itu kan ya Pangeran Diponegoro dengan mengendarai kuda ya kalau nggak salah pakai keris begini, wah itu membekas. Dan tegang prinsip. Dia berani melawan penjajah yang kekuatannya melebihi dari pasukan dia sendiri. Dan dia berani mengorbankan dirinya. Jujur nggak punya. Sebagai wanita, Akar ini sih karena dia wanita, terus habis itu aku juga ngerasa kayaknya emansipasi wanita. Ya aku suka spirit. saya merasa bahwa Raden Ajeng Kartini itu sudah sangat berperan untuk membebaskan belenggu bagi khususnya para wanita di Indonesia, sehingga wanita-wanita di Indonesia bisa mandiri, bisa berkarir, dan juga bisa memiliki reputasi yang baik di hadapan masyarakat. Yang udah pasti ya, kalau pahlawan favorit dan kemerdekaan itu yaitu proklamator, yaitu Bung Karno. Kenapa Bung Karno? Karena Bung Karno inilah yang orang yang konsisten berjuang, dan dari berjuang dia memberi pemahaman tentang kemerdekaan itu sendiri, kepentingan berbangsa dan negara, dan beliau juga lah yang memproklamirkan kemerdekaan ini. Dan Bung Karno itu orang yang visioner. Itu bukan hanya sekedar dia membangun bangsa, dan dia juga membentuk karakter bangsa. Dan itulah salah satu yang saya banggakan dan salah satu yang saya idolakan. Saya kira pahlawan yang secara real adalah Bapak Bung Karno, yang dikenal Bung Karno itu real, dibantu oleh Wakil Presiden untuk Bang Hatta. Saya kira mutlak untuk bangsa Indonesia untuk dikenang selama-lamanya sebagai pahlawan nasional. Kalau menurut saya Bung Hatta. Karena dia yang memang yang membentuk teks untuk mendemokrasikan bangsa Indonesia.
kemerdekaan Bapak Soekarno itu juga. Karena mungkin tanpa beliau kita juga masih agak takut di bawah koloni itu gitu Pak, untuk memberikan kesatuan Indonesia waktu itu. Of course we have Sukarno and Hatta, but I think the really big ones that surprised me at least were the Australian influences, such as like Ben Chifley and that, who were supporting Australia, supporting Indonesia from Australia, and I just thought that was something that I don't even learn in history from here in Australia. So I thought for me that just really blew my mind, and I just thought the relationships, the strong relationships and bonds that we've developed in Indonesia and Australia are so deep underground in our history. So I thought it was a really great opportunity for us to bring that out. Tan Malaka adalah favorit saya karena beliau adalah orang pertama yang menelurkan tentang konsep republik, dan juga karena beliau memiliki banyak sekali hal-hal yang buat saya inspiratif, termasuk kemampuannya untuk berdiplomasi, pandangan-pandangannya tentang nilai-nilai keilmuan awal di Indonesia dan seperti apa Indonesia harusnya menjadi bangsa. Saya suka dengan sosok Suprijadi. Ini adalah sosok pelopor. Bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Suprijadi ini berbeda. Pak Suprijadi ini adalah pemuda yang dididik oleh Jepang melalui peta saat itu. Kemudian ketika dia merasa dia harus bertindak, dia keluar dari doktrin yang saat itu dilakukan oleh Jepang pada para pemuda ini, yang menyatakan diri untuk bergerak, melakukan tindakan-tindakan yang diikuti oleh kelompok pemuda yang lain. Dan menariknya setelah itu, sekarang kita nggak tahu Pak Suprijadi ini kemana atau ngapain setelah itu. Karena dia hilang begitu saja. Dan bagi saya itu menunjukkan dia berjuang tanpa pamrih. Kalau saya Thomas Otlesi dari Maluku. Soalnya saya kebetulan juga orang Maluku. Saya senang sama karakternya dia, orangnya berwibawa juga, terus orangnya dari sejarahnya dia sangat bertanggung jawab dengan daerah saya. Gusti Ngurah Rai, karena aku dari Bali. Ya, saya favoritnya Pak Soeharto. Pak Soeharto. Ya, Kenapa? ya, karena dia kan memimpin dirinya bagus. Ya. Pahlawan kemerdekaan saya adalah para buruh bangunan, buruh pabrik untuk zaman now. Karena buat saya mereka lah yang membangun bangsa ini, yang membangun rumah kita, membangun peradaban kita, yaitu bangunan-bangunan yang ada di kota-kota. Tujuan kemerdekaan telah tercapai. Belum. Sudah. Belum. Tujuan adalah kita memakmurkan bangsa Indonesia dan tentunya generasi penerus untuk meneruskan cita-cita pahlawan bangsa kita untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Definisi merdeka adalah suatu negara makmur dan maju. Tentu saja Indonesia masih negara berkembang. Jadi Indonesia masih mencari jati diri dari definisi dari kemerdekaan itu tersendiri. Dari segi ekonomi, lalu posisi kita di mata negara-negara lain. Jadi tentu saja masih berkembang dan masih mencari jati diri dari arti kemerdekaan itu sendiri. Independence in that yes, we're no longer, let's say, under perhaps Dutch rule or Japanese rule or anything. But in terms of independence, yes, I think it is great, huge steps. And in terms of the association with Australia, I think is overall is really great. So big difference. Yeah. Kemerdekaan buat saya sudah tercapai. Ada kekurangan, tentunya ada. Tidak mungkin 100% kita merdeka sebagai manusia. Apalagi dalam bernegara dan berbangsa. Semuanya dalam satu proses berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan secara yang sudah terjadi itu adalah salah satu tahap. Tapi sebenarnya kemerdekaan itu kan sangat luas ya. Artinya
kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, itu sebenarnya yang penting. Nah itu sebenarnya kemerdekaan yang real itu adalah di situ. Kalau kita bilang tercapai sepenuhnya belum, tercapai sebagian yang lebih tepatnya, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang masih dalam masih belum memiliki kebebasan, baik dari segi berekspresi maupun dari salah satunya mungkin dari agama, ya, untuk memberikan pendapat. Ada masih beberapa yang belum sepenuhnya bisa diungkap. Cita-cita bangsa belum tercapai sepenuhnya, karena kita masih tertinggal dalam hal memberantas kemiskinan, dan juga masih ada kebodohan di tengah masyarakat kami. Karena masih banyak orang-orang yang belum merdeka, artinya belum sejahtera, belum merata gitu kemerdekaannya. Masih banyak rakyat Indonesia miskin. Juga masih ada perbedaan antara Jawa dan luar Jawa masih sangat besar. Padahal di luar Jawa itu kekayaan alamnya banyak, sangat besar ya. Secara formal Indonesia sudah merdeka, kita sudah punya hak yang sama dengan negara-negara lain, diakui dalam diplomasi internasional. Tetapi sebagai sebuah bangsa yang punya kewajiban untuk memerdekakan warganya dari berbagai macam persoalan sosial, ekonomi, kesenjangan dan segala macam, ya Indonesia masih berproses. Setelah kemerdekaan kita melalui banyak pemerintahan gitu, Soekarno, yang Soeharto dengan segala macam persoalannya. Kemudian mulai tahun 98 kita memulai satu fase yang bernama Orde Reformasi, di mana negara tidak menjadi satu institusi yang menakutkan. Publik mempunyai ruang yang lebih luas untuk terlibat dalam urusan-urusan publik. Karena kita sebagai warga negara juga punya hak, punya kewajiban untuk memperbaiki. Dari segi budaya, mungkin saat ini ada yang belum merdeka. Misalnya maksudnya belum merdeka itu apa? Lebih kepada budaya-budaya leluhur, di mana mereka itu terkadang dianggap sebagai musyrik. Contohnya perayaan Satu Suro. Padahal itu kan untuk menghargai alam. Itu. Tapi orang sekarang saat ini merasakan hal itu sebagai wah, itu musyrik tuh, nggak boleh gini gitu. Padahal itu hanya menghargai alam sekitar. Bagian yang mencerdaskan kehidupan bangsa sepertinya harus tetap kita usaha untuk penuhi. Jadi untuk saat ini saya kira kita berada dalam jalur yang baik, bahwa kita sedang berada dalam proses menuju itu, dan kita tidak seharusnya menjadi progres fobia gitu, artinya menganggap semuanya tidak ada yang benar dan lain-lain. Padahal kita sudah cukup banyak mengarah ke arah yang lebih baik, sehingga saya belum tercapai sepenuhnya karena memang garis finishnya tidak pernah ada gitu. Yang ada harus tetap progres. Kalau kemerdekaan secara utuh mungkin belum, tapi kemerdekaan dalam arti formal, dalam arti normatif, dan dalam arti menuju bangsa ini lebih baik sudah. Tapi ketika kita menuju kemerdekaan seutuhnya, inilah bagian daripada perjuangan, bagian daripada yang harus diisi dalam kemerdekaan ini. Seperti tadi, karena tidak ada garis finish memang, jadi terus kita berjuang terus, tak ada garis akhir, semangatku. Setelah kita merdeka sekian lama, masalah apa yang harusnya sudah tidak ada? Pelanggaran HAM tetap masih ada, tapi tidak mungkin selamanya hilang. Di negara manapun tetap ada. Menurut saya masalah utama adalah soal kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa. Maka merealisasikan pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu menurut saya dalam rangka mengurangi kesenjangan itu. Selain antara Jawa dan luar Jawa juga ada kesenjangan
antara kota dan desa. Dan persoalan-persoalan itu menurut saya satu hal yang menyebabkannya adalah soal korupsi. Dimana penataan institusi negara, kemudian tekad atau semangat kemerdekaan ini dirusak oleh praktik korupsi banyak level. Harusnya tidak ada lagi korupsi-korupsi baik dari level bawah sampai pun ke atas, dari baik birokrasi maupun industri-industri lain, Pak. Nepotisme terus apalagi ya, masalah apa ya? Masalah yang paling banyak sekarang di Indonesia isunya kan masalah keragaman ya. Mungkin kita harus lebih menjunjung tinggi dan mengingat lagi tentang Pancasila, khususnya sila pertama. Masalah kebangsaan. Banyak tokoh politik, orang awam, sejarawan, banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdiskusi dan mencanangkan ide-idenya, ternyata masih kabur dengan pengertian kebangsaan. Dan ini mungkin perlu dikaitkan ya, jadi Indonesia itu berdiri sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi yang dinamakan Nation Indonesia atau bangsa Indonesia itu sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum itu. Bisa dikatakan dengan berdirinya Indonesia Partai ya, pada 1912, atau yang lebih konkret dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana dinyatakan bahwa ada kesepakatan bersama untuk menjadikan Indonesia itu sebagai sebuah bangsa, sebagai kesatuan. Selanjutnya setelah Indonesia resmi menjadi negara Indonesia, itu timbul kekaburan dengan istilah asli atau tidak asli, atau yang kemudian berkembang menjadi non-pri dan pri. Kalau kita kembali dengan kesepakatan persatuan tersebut, tidak ada pengertian non-pri atau pri di dalam kesatuan Indonesia itu. Setiap orang adalah orang Indonesia. Dan ini kemudian dikukuhkan sebenarnya dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 1946, di mana semua orang Indonesia, semua orang yang lahir di Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Lagi-lagi tidak ada lagi definisi yang berkaitan dengan masalah ras, ya, masalah keturunan. Dan ini sebenarnya merupakan janji dari para pendiri negara Indonesia. Seperti yang dimanifestasikan pada 1 November 1945 dengan dikeluarkannya Maklumat Politik Indonesia atau Manifesto Indonesia. Dinyatakan bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk menjadikan semua orang keturunan asing yang ada di Indonesia sebagai patriot dan warga negara Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Aku sendiri fokusnya di bidang kesehatan ya, studi S1, S2 sekarang. Jadi menurut aku tentang kerataan kesehatan di Indonesia sih, akses untuk mengakses fasilitas kesehatan, obat-obatan, vaksinasi itu belum merata. Menurut aku harusnya itu adalah hal yang diutamakan karena kesehatan itu penting ya buat kita ya. Anak-anak muda lebih semangat buat kerja, entah kuliah sambil kerja atau apa, dan nggak misalkan tadi orang tua dan pengangguran itu udah apa ya dibilang nggak lebih banyak homeless lah. Pendidikan masyarakat itu sebenarnya itu yang penting, yang harusnya sudah diutamakan karena itu merupakan fondasi yang paling penting. Masalah yang harus ada lagi sebenarnya buat saya sebagai pendidik adalah literasi dasar. Jadi orang Indonesia sebenarnya seharusnya sudah tidak ada yang mempunyai masalah di literasi dasarnya, karena itu yang sangat penting untuk kita bagaimana mengembangkan diri agar tidak tertinggal di berbagai bidang ya di seluruh dunia. Jadi literasi dasar kita seharusnya sudah tidak punya masalah di situ.
tidak boleh ada lagi orang yang tidak berpendidikan di negara ini, dan tidak boleh lagi ada orang yang bodoh dalam tanda kutip di negara ini. Kebodohan bangsa itu mestinya sudah bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Tapi masih banyak masyarakat yang belum mengenyam pendidikan. Karena pendidikan di Indonesia itu bagi sebagian besar masyarakat masih berupa kemewahan. Jadi bangsa ini harus dicerahkan, bangsa ini harus dimajukan, terutama dalam sistem pendidikan maupun kualitas dari sumber daya itu sendiri. Kemudian juga kemiskinan. Masalah kemiskinan baik dari segi finansial ataupun kemiskinan intelektual. Harusnya masyarakat Indonesia sudah memiliki tingkat kemampuan secara finansial yang lebih merata. Karena Indonesia ini negara kaya, berarti seharusnya tidak ada lagi orang miskin di negara ini. Saya tidak mau hidup di alam khayalan, tapi pertanyaannya bagaimana penguasa dalam hal ini pemerintah dan pengusaha yang datang ke daerah itu bisa tidak hanya mengambil kekayaan alam masyarakat lokal, tetapi juga bisa mengembangkan daerah itu, terutama mendidik masyarakat setempat supaya mereka juga bisa berkompetisi dengan pendatang, sehingga kehidupan mereka akan lebih baik. Dari segi sosial budaya, seharusnya lebih ada pengertian lebih dalam lagi di antara orang-orang Indonesia. Itu yang seharusnya sudah ada saat ini di era kemajuan, di era globalisasi. Tapi saya melihat orang Indonesia malah jadi ke dalam, bukan terbuka, malah tertutup jadinya. Orang hanya melihat budayanya dia sendiri, dan budaya itu harus sesuai dengan apa yang dia percayai. Kalau dia bilang saya adalah A, kalau ada yang B, dia akan bilang itu tidak baik, itu tidak benar. Dan kebanyakan budaya leluhur itu sebenarnya ada baiknya, ada intinya. Dari misalnya wayang itu sebenarnya itu ceritanya itu sangat global dan masih bisa atau masih terlihat di saat kini, padahal itu udah dari ratusan tahun yang lalu. Tapi orang tidak percaya, orang bilang itu cuma cerita wayang, itu khayalan, padahal enggak. Of course, Indonesia, whilst I do believe it is quite developing quite right now, in this kind of modern day, I think in comparison to all of our other, countries in the world, I think Indonesia is actually at the moment on quite the rise. Whilst of course, I do feel we do still have many steps to take. Hopefully that when we work together and understand, recognize all of our relationships and powers in history, that we can hopefully eventually develop even better and more. Selalu mengingat kalau Indonesia itu unik karena kita berbeda-beda, tapi kita punya satu visi misi untuk bangun Indonesia lebih maju lagi, gitu, dengan saling menghargai satu sama lain. Saya selalu menjunjung sekali tinggi integritas, karena korupsi itu berangkat dari kejujuran ya Pak, menurut saya. Jadi berawal dari bawah, jadi kita mulai dari diri sendiri, lalu kita juga harus menginspirasi orang lain seberapa rusaknya dan benalunya korupsi itu, karena sangkut pautnya sangat panjang sebenarnya. Ya, jadi saya sendiri sudah mulai dari diri sendiri, sangat menjunjung integritas, dan ya apalagi sampai korupsi yang merugikan orang lain itu ya sangat buat negara rugi lah. Menurut saya korupsi bisa membesar, merajalela itu di banyak hal karena minimnya pengawasan oleh warga, oleh publik. Dan di masa penggunaan banyak media hari ini,
publik memiliki ruang untuk terus melakukan pengawasan. Kita tahu ada kasus Dirjen Pajak dan beberapa kasus yang lain, dan itu diawali oleh postingan atau cuitan di media sosial. Nah, kemudian yang saya lakukan selama beberapa tahun terakhir ini adalah memberikan pelatihan literasi media ke komunitas, bagaimana membuat gerakan oleh komunitas dengan berbasis informasi-informasi yang valid, informasi yang kemudian bisa diverifikasi agar tidak terjebak pada hoax. Salah satu obsesi hidup saya ya untuk terus-menerus membangkitkan kesadaran tentang pengertian kebangsaan atau nasional Indonesia ini. Paling efektif adalah dalam bentuk seminar, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk TikTok. Banyak tokoh pemerintah, tokoh politik, tokoh partai politik, para pelaku sejarah yang mengaburkan apa artinya nasional Indonesia. Dan ini yang kami yang mempunyai pengertian tentang itu, mengajak generasi muda untuk mempertegas apa artinya nasional Indonesia itu, sehingga tidak ada lagi diskriminasi rasial, tidak ada lagi perbedaan atas ras atau suku, atau bisa berkembang lagi menjadi agama atau latar belakang lainnya. Yang ada adalah orang Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban sama. Jangan sampai merdeka hanya dipakai oleh segelintir, tetapi merdeka dalam merata, terutama untuk kita hidup berbangsa, jangan sampai ada diskriminasi dan lain-lain. Itu aku salah satu edukator kesehatan. Jadi tugas aku sebagai edukator kesehatan itu aku engage dengan komunitas-komunitas di Indonesia untuk menyebarkan gimana sih cara hidup sehat dan cara untuk mengurangi resiko terkena penyakit-penyakit. Sebagai salah seorang dosen, salah satu kontribusi saya adalah mendidik anak-anak bangsa supaya mereka bisa menjadi anak-anak bangsa yang produktif, yang juga memberikan kontribusi yang baik untuk negaranya. Riset saya adalah tentang pendidikan guru, jadi saya akan berusaha untuk menelurkan sesuatu dan kemudian semoga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dan khususnya di provinsi saya sendiri. Saya berkecimpung di dalam jasa konsultan pendidikan, jadi kami berusaha agar sebagian kecil masyarakat bisa mengenyam pendidikan di luar negeri dan secara murah. Initially myself, when I was younger, I had quite a little identity crisis. Whilst I'm Indonesian by blood, I was actually born here, so it was quite confusing for me when I was younger. Why is it all my friends are Australian and I don't have an Australian passport and things like that? So for me, it was quite interesting. But now, really understanding these deep relationships in history, I really want to share that now, especially today I'm volunteering in the Immigration Museum to promote this, Black Armada and Merdeka. So hopefully I can continue to share this and the whole world, and as we raise awareness now, hopefully a lot of Australia can come to understand this and the strong relationship that we have with Indonesia, our neighbors. Mencoba mengembangkan usaha yang mengkaitkan antara Indonesia dan Australia, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi secara bisnis, ekonomi kepada Indonesian producers ataupun eksporter, sehingga mereka bisa memberikan nilai tambah kepada produk-produk mereka untuk bisa diekspor ke khususnya ke Australia maupun mancanegara yang lainnya. Sekarang di era globalisasi, supremasi sipil itu tetap harus ditegakkan, harus dibangun. Dan kita harus menjadi negara yang demokratis, negara yang peduli akan bangsanya, akan tanah airnya. Dan kontribusi saya selama ini yang membangun pemahaman itu. Membangun pemahaman pentingnya supremasi sipil, pentingnya menata negara ini, dan juga pentingnya memajukan bangsa ini. Salah satu yang sudah saya perbuat, misalnya, ya saya ikut menularkan pencerahan-pencerahan di semua level, di semua lini. Begitu juga kita membangun organisasi yang pada tujuan dan visi misinya pun akan menegakkan hal-hal tersebut. Mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, berjuang dengan cara
banyak medianya, yaitu dengan berdemo, dengan membuat surat, dengan mengajak para wartawan atau jurnalis untuk tetap memperjuangkan hal-hal yang masih ada kekurangan di negara kita. Berdiskusi dengan generasi-generasi muda untuk bisa menjaga lingkungan hidup dan budayanya. Supaya lewat budaya itu juga ada banyak hal yang bisa mendukung pelestarian lingkungan hidup dan lain sebagainya. Itu salah satu cara saya untuk berkontribusi selama ini. Kalau mau ditanya kontribusi saya, mungkin banyak orang yang lebih banyak berkontribusi ya dalam sosial budaya. Tapi acara yang saya bikin itu saya ingin menampilkan sesuatu yang asli. Jadi saya ingin orang lain mengetahui apa sih aslinya budaya itu. Yang gampang saja itu melalui performance. Tapi performance itu juga hargailah budaya itu. Jangan performance itu pokoknya asal ada. Bukan hanya yang oh iya ejrek dan ini budaya nih. No. Itu yang kebanyakan terjadi saat ini. Sehingga penonton yang notabene bukan orang Indonesia, mereka berpikir oh itu budaya aslinya, padahal tidak. Masalah kebangsaan. Bagi saya, peringatan 17 Agustus itu penting. Tidak hanya memperingati hari kemerdekaan kita, tapi juga mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan kita untuk menunjukkan siapa diri kita sebagai bangsa Indonesia. Dengan demikian kita mengenal diri kita sebagai bangsa Indonesia dan juga sebagai individu. Banyak tokoh politik, orang awam, sejarawan, banyak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berdiskusi dan mencanangkan ide-idenya, ternyata masih kabur dengan pengertian kebangsaan. Dan ini mungkin perlu dikaitkan ya. Jadi Indonesia itu berdiri sebagai sebuah negara. Resminya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi yang dinamakan Nation Indonesia atau Bangsa Indonesia itu sebenarnya sudah terbentuk jauh sebelum itu. Bisa dikatakan dengan berdirinya Indische Partai ya pada 1912 atau yang lebih konkret dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana dinyatakan bahwa ada kesepakatan bersama untuk menjadikan Indonesia itu sebagai sebuah bangsa, sebagai kesatuan, di mana semua yang berada di dalam kesatuan itu setuju untuk menjadi kesatuan. Dalam pergolakan sejarah selanjutnya setelah Indonesia resmi menjadi negara Indonesia, itu timbul kekaburan dengan istilah asli atau tidak asli, atau yang kemudian berkembang menjadi non-pri dan pri. Sebenarnya kalau kita kembali dengan kesepakatan persatuan tersebut, tidak ada pengertian non-pri atau pri di dalam kesatuan Indonesia itu. Setiap orang yang berada dalam kesatuan atau yang berada dalam pengertian bangsa Indonesia itu adalah orang Indonesia. Dan ini kemudian dikukuhkan sebenarnya setelah Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Kewarganegaraan 1946, ya, di mana semua orang Indonesia, semua orang yang lahir di Indonesia merupakan warga negara Indonesia. Lagi-lagi tidak ada lagi definisi yang berkaitan dengan masalah ras, ya, masalah keturunan. Semua yang ada di dalam status hukum kewarganegaraan itu merupakan warga negara Indonesia tanpa pengecualian. Dan ini sebenarnya merupakan janji dari para pendiri
negara Indonesia. Seperti yang dimanifestasikan pada 1 November 1945 dengan dikeluarkannya maklumat politik Indonesia atau Manifesto Indonesia. Di situ dalam salah satu paragrafnya itu jelas dinyatakan bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk menjadikan semua orang asing, keturunan asing yang ada di Indonesia sebagai patriot dan warga negara Indonesia. Yang menjadi masalah, ini masalah politik ya. Pengertian asli dan tidak asli atau pribumi atau non-pribumi itu berkembang karena kepentingan politik, kepentingan ekonomi dari para tokoh politik yang menginginkan hal tersebut tetap ada. Karena ini merupakan dasar dari tindakan-tindakan rasisme, dasar dari keluarnya undang-undang rasisme, ya, yang sengaja didesain untuk memperlemah posisi Tionghoa di dalam beberapa bidang dan memberi kesempatan kepada orang yang dikelompokkan sebagai pribumi atau asli itu untuk mengambil alih posisi mereka. Dan kedua juga sayangnya banyak tokoh pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah Indonesia lah bisa dikatakan ya, menginginkan Tionghoa, komunitas Tionghoa itu sebagai tameng dalam menghadapi berbagai masalah yang dihadapinya atau menghadapi kemarahan rakyat. Jadi ada semacam scapegoat ya, sehingga kalau ada kesalahan atau kemarahan bisa dialihkan ke mereka itu. Pendapat yang telah Anda dengar adalah suara dari pengalaman dan perasaan mereka. Semua ini adalah cerminan cinta mereka pada tanah air. Kita semua bisa mengambilnya sebagai masukan berharga untuk terus memperbaiki diri dan bangsa. Bersama, kita terus melangkah. Agustus, jejak sejarah panjang, penuh cita dan karsa melangkah bersama. Dari Sabang hingga Merauke, terjalinlah tali semangat persatuan. Oh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtun. Dengan cinta kita melangkah, berjuang terus. Tak ada garis akhir, semangatku takkan pudar. Mengukir kemajuan, memelihara warisan Indonesiaku, jaya selamanya. Pantai biru memikat, gunung tinggi menjulang, pemberian leluhur indah tak terbilang. Kita isi kemerdekaan dengan menjaganya. Untuk anak cucu masa depan yang berseri, dengan cinta kita melangkah, berjuang terus. Tak ada garis akhir, semangatku takkan pudar. Mengukir kemajuan, memelihara warisan Indonesiaku, jaya selamanya. Oh, Indonesia yang indah, warisan kita selamanya. Dengan cinta dan usaha, kita akan terus berkarya. Berjuang terus, tak ada garis akhir, semangatku takkan pudar. Mengukir kemajuan,
memelihara warisan Indonesiaku, jaya selamanya. Oh, Indonesia yang indah, warisan kita selamanya. Dengan cinta dan usaha, kita akan terus berkarya.